setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan ke-9 Channel. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Romo Emmanuel Sigipe. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Terima kasih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama orang yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka sujudlah raja itu, hamba itu, menyembah kepadanya dan berkata, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya seluruh hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau juga harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapamu yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, dimanapun Anda berada yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan pada minggu ini, mengampuni tanpa ukur-ukur. Sahabat-sahabat yang terkasih, mengampuni tanpa ukur-ukur, mengampuni tanpa batas. Itu yang mau diajarkan Yesus di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Dalam kenyataan kita, dalam pengalaman kita, banyak kali kalau di kantor ada kesalahan, tiba-tiba dapat SP1, SP2, dan lain-lain. Pertanyaannya, tidak adakah pengampunan? Dalam pengalaman kita juga kadang-kadang kita sendiri berbuat demikian. Ketika orang berbuat salah kepada kita, ancaman yang keluar dari mulut kita, 1 kali lagi selesai. Itu pasti ada dalam pengalaman kita.
Dalam pengalaman kita juga, ketika orang mulai bersalah kepada kita, kita juga mulai menghitung-hitung kebaikan yang kita pernah berikan kepadanya. Yang kita alami adalah sakit hati, stres, marah, dendam berkepanjangan. Sudah berbuat baik, tetapi dia balas dengan kesalahan atau balas dengan dosa. Pertanyaan yang sama, di manakah pengampunan? Di manakah kasih yang katanya berkobar dalam hatimu yang bisa menimbulkan, menghasilkan pengampunan bagi sesama yang bersalah kepada kita? Petrus dalam Injil tadi bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai 7 kali aku harus mengampuni bila sesama bersalah? Jawaban Yesus bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Yesus mau mengingatkan Petrus dan murid-murid yang lain, termasuk kita, bahwa mengampuni itu harus terus menerus. Mengampuni itu tidak boleh diukur-ukur. Ukuran sebuah pengampunan adalah mengampuni tanpa ukur-ukur. Banyak kesalahan yang kita temui dalam diri sesama. Banyak dosa yang kita alami dalam diri kita maupun dalam diri sesama. Apakah kita harus menjadikan itu sebagai alasan untuk mendendam, terus membenci, terus menjauh, lalu pada akhirnya terpisah satu sama lain? Pengampunan, pengampunan, pengampunan. Hanya Tuhanlah yang menjadi pembelaku. Itu yang diungkapkan oleh Monsinyur Gabriel Manek ketika berhadapan dengan berbagai kesulitan di dalam kehidupannya. Pengampunan, pengampunan, dan pengampunan. Kita diajak untuk terus berjuang mengampuni. Tidak ada orang yang sempurna. Dalam keluarga tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada anak-anak yang sempurna. Tetapi mereka dihadirkan Tuhan dalam hidup kita untuk saling menyempurnakan menuju hari depan yang lebih baik, menuju sapaan Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Hari ini kita diingatkan dan diajarkan untuk belajar terus mengampuni. Mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa ukur-ukur. Raja dalam perumpamaan bacaan Injil tadi tidak pakai hitung-hitung berapa utang yang dilakukan oleh hambanya. 10.000 talenta, bukan uang kecil. 10.000 talenta adalah sejumlah uang besar yang seharusnya diminta oleh raja secara manusiawi. Tetapi ketika hambanya yang berutang 10.000 itu bersujud di hadapannya, raja itu tergerak oleh belas kasihan. Hal ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa dalam segala kelebihan, entah kelebihan karena jabatan, entah kelebihan karena kekayaan, terimalah sesama apa adanya. Berbelas kasihlah kepada sesama apa adanya. Bukan menghitung sesama dari besar kecilnya keuntungan yang kita peroleh. Raja itu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Apapun kelebihan kita, apapun keistimewaan kita, mengampuni adalah panggilan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Sementara hamba yang berutang 10.000 talenta dalam bacaan Injil, justru hamba yang congkak hatinya. Temannya baru berutang 100 talenta. Sekeluarnya dari raja dia bertemu temannya itu, segera bayar hutangmu. Temannya sudah bersujud, mohon maaf. Sabar, 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 hutangku akan kulunaskan. Namun hamba itu marah, menyuruh Algozo menangkap orang temannya itu, lalu menjebloskannya ke dalam penjara sampai hutangnya diselesaikan. Hamba itu sesungguhnya adalah hamba yang congkak hatinya, hamba yang serakah. Sudah dihapuskan utangnya 10.000, dia malah menuntut sesamanya, temannya untuk membayar 100.
kita sering tampil seperti orang itu. Sudah mendapatkan karunia yang berlimpah-limpah, sudah mendapatkan berkat yang sebanyak-banyaknya, kita malah menuntut dari sesama, segera. Sesama kita tentu meminta seperti temannya, hamba dalam bacaan Injil, sabar dulu Tuhan, hutangku akan kubayar. Kesabaran sesungguhnya adalah panggilan hati kita untuk menghadapi setiap keadaan dengan hati yang berbelas kasih, yang berbuahkan pengampunan, dan pengampunan. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita diajak untuk mengikuti nasihat dari Tuhan, ajaran dari Tuhan, mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa ukur-ukur. Ukuran sebuah pengampunan adalah mengampuni terus-menerus, mengampuni tanpa ukur-ukur. Mari seperti sahabat kita Monsinyur Gabriel Manek, kita juga tunjukkan pengampunan kepada dunia, kepada sesama yang bersalah kepada kita. Pengampunan. Pada saatnya Tuhan akan bertindak. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Romo Emmanuel CPPR yang telah membawa kita dalam renungan hari ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat